Siswa-siswa kelas 7, semangat pagi. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Biasanya kita ketemu setiap hari Senin ya, 3 jam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Seperti kamu ketahui bahwa tata surya kita itu terdiri dari beberapa banyak benda-benda angkasa. Yang kita mau bicarakan sekarang adalah tentang planet ya. Tahu urutan planet kita? Coba sebutkan dulu. Bisa? Yes, oke ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, no Pluto. Nggak ada Pluto ya. Jadi itu kalian bisa lihat di modulmu di halaman 85 di modul fisika ya. Kemudian itu tidak ada masalah, tetapi Ibu ingin menyampaikan di sini ada baiknya kalian membuat resume tentang planet-planet, misalnya Bumi, kelebihannya apa? Di Bumi itu ada atmosfer, lalu kemudian ada makhluk hidupnya. Lah kalau di Mars gimana? Mana planet yang terkenal dengan sebutan apa? Misalnya sebutan bintang fajar, planet apa? Nah itu kalian buat resume ya. Nanti kalian kirimkan di Google Class ini ya. Kemudian nanti itu ada muncul di tugas ya. Saya tidak akan membahas tentang planet-planet karena di modul ini kamu bisa baca. Siapa yang baca pasti bisa mengerjakan tugas Ibu. Yang saya tekankan kali ini adalah kita akan belajar tentang gerak planetnya. Kenapa kita belajar gerak planetnya? Karena ini akan bersamaan dengan pelajaran geografi, di mana nanti Pak Yudi akan menerangkan tentang revolusi dan rotasi bumi. Katanya juga sudah, ya. Jadi Ibu mau tekankan di sini bahwa gerak planet-planet itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu kita belajar tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Kita belajar yang pertama. Yang pertama itu hukum Kepler mengatakan seperti ini, bahwa matahari, ya ini matahari itu sebagai pusat dari tata surya. Dan lintasan tata surya itu bentuknya elip nih. Kalau elip tidak bulat, ya. Nah, berarti kalau ini katakanlah di sini bumi kita, maka menurut hukum Kepler 1 adalah matahari sebagai pusat tata surya dan bumi mengelilingi matahari pada lintasan elips. Itu hukum Kepler 1, ya. Kemudian dilanjutkan di hukum Kepler yang kedua. Di hukum Kepler yang kedua ini kamu lihat di halaman 87 ya. Di situ dikatakan bahwa ketika matahari ini menjadi pusat tata surya dan bumi ini mengelilingi lintasan elip, maka ada bagian yang dekat dengan matahari, ada bagian yang jauh dari matahari. Ya, dan ketika nanti kita lihat di situ ada kata-kata seperti ini. Kamu lihat di situ ya, bahwa hukum Kepler 2 ini adalah garis hubung planet dengan matahari akan menyambung luas yang sama dalam waktu yang sama. Artinya garis hubung ini nanti kalau ini kita tarik garis ya. Nah, begini ya. Nah, luas ini akan menyambung daerah yang sama. Ya, akan menyambung daerah yang sama. Artinya nanti ada pengertian ini mengandung arti nanti di revolusi. Apa itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi ini beda dengan yang disebut dengan rotasi.
366 hari atau 1 tahun. Loh, bedanya di situ. Revolusi dan rotasi bumi. Jadi ada yang disebut titik yang paling dekat dengan matahari, itu kita sebut titik aphelion. Ini di sini aphelion, di sini perihelion, ya. Kamu lihat di halaman ini Ibu tulis 86 87 pada modul Ibu, ya. Kalian lihat. Yang penting adalah A itu adalah titik dekat bumi ke matahari, ya. Sedangkan P itu adalah titik jauh bumi matahari, ya. Aphelion, perihelion. Nah, jadi pada kesimpulan kali ini kalian harus lihat hukum Kepler 1 mengatakan bahwa tentang matahari sebagai pusat tata surya, lalu bumi mengelilingi matahari pada lintasan elit. Yang hukum Kepler 2 mengatakan bahwa jarak dari yang disapu oleh titik bidang yang berlintasan ini akan menyapu daerah yang sama, artinya kuadrat jaraknya. Kita nggak menghitung itu karena itu nanti kalian akan lihat di jenjang yang lebih tinggi. Tapi di sini saya lebih tekankan ke revolusi bumi, di mana revolusi bumi ini berbeda dengan rotasi bumi. Nah, yang terakhir nanti kalian akan lihat ada yang disebut hukum Kepler 3, ya. Nah, hukum Kepler 3 ini murni tentang Kepler 3. Ini murni tentang rumus. Nah, ini di SMP kita ditangguhkan dulu, ya. Jadi kalian coba lihat lagi di buku modulnya ini, ya, di halaman 8687. Ibu sudah jelaskan tentang perbedaan aphelion, perihelion, revolusi rotasi, dan hukum Kepler 1-2, ya. Nanti akan muncul tugas di Google Classroom yang sekaligus juga nanti kalian lihat di bagian selanjutnya di halaman 89 itu ada tugas-tugas yang bisa kamu isi. Soal-soal modul jangan lupa diisi, ya. Soal modul ini sambil kamu santai-santai di rumah diisi supaya pas masuk nanti kalian bisa penilaian hariannya nanti. Demikian kelas 7, tetap semangat sekalipun kita tidak bertemu, tapi kita bisa tetap berkomunikasi, tetap sehat, makan sayur, makan buah, minum yang banyak.